Akhir dari Yohanes Pembaptis. Ya, menurut catatan sejarah, ini Flavius Josephus, dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu dipenjara di sebuah penjara yang bernama Makerus selama sekitar 1 tahun. Setelah itu dia dieksekusi. Nah, kalau kita lihat, kita lihat apa Matius pasal 11, di situ kan dikatakan bahwa dari dalam penjara Yohanes Pembaptis mendengarkan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, jadi Yohanes Pembaptis mendengarkan semua hal-hal yang Yesus lakukan itu sekitar 1 tahun. Kita bisa mengerti ya, selama sekitar 1 tahun. Tetapi pada akhirnya dia dieksekusi setelah sekitar 1 tahun di dalam penjara. Kita lihat yang pertama tentang kematian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dia dipenggal dengan pedang dan dia mati dengan tragis, mengerikan. Matius 14 ayat 1 sampai 2. Saya baca. Matius 14 ayat 1 sampai 2. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Matius pasal 14 ini mencatat setelah Yohanes Pembaptis itu mati. Jadi setelah kematian Yohanes Pembaptis, Herodes mendengar ada pekerjaan-pekerjaan besar yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Dan Herodes berpikir bahwa itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis telah bangkit dari antara orang mati. Makanya ada kuasa di dalam orang itu, di dalam Yesus itu. Jadi kita bisa mengerti ya, bahwa Herodes mengira Yohanes Pembaptis yang sudah dipenggal itu adalah Yesus. Kuasa Yohanes Pembaptis itu bekerja di dalam Yesus. Dia pahamnya seperti itu. Ayat selanjutnya di Matius 14 ayat 3 sampai 7 ini berbicara tentang apa yang terjadi ketika Yohanes mati. Ayat yang ketiga, sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Jadi anak Herodias ini benar-benar perempuannya gatal banget gitu ya. Dia lihat bahwa kalau ketika dia kan istri dari Filipus, adik dari Herodes yang berpuasa. Kayaknya kalau dia itu berpasangan dengan Herodes, gitu ya, yang sementara berkuasa, istilahnya kakak iparnya, pasti dia akan lebih dikenal. Ini perempuan luar biasa gatalnya gitu ya. Kita harus hati-hati dengan perempuan yang seperti ini. Nah, apa yang terjadi kepada Herodias ini? Herodias dia ada anak dan anaknya bilang kepada Herodias, oh kan Herodes minta sumpah, ya udah minta kepala Yohanes Pembaptis. Nah, jadi kalau kita lihat yang terjadi, anak dari Herodias, anak perempuan Herodias ini meminta kepada Herodes kepala Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita baca ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13 dikatakan apa? Kemudian datanglah murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukan kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa emosi Yesus perasaan Yesus ya, ketika mendengar satu-satunya yang menjadi saksi orang yang mempersiapkan jalan kedatangan Yesus sudah nggak ada lagi. Wah, betapa resah gitu ya hati Yesus. Jadi Yesus merasa sangat kesepian, sedih
karena Yohanes sudah mati. Dia tidak mau bertemu dengan siapapun. Dia pergi ke tempat yang terpencil, gitu ya. Di sini bilang ke tempat yang sunyi, mengasingkan diri, menyingkir dari sana. Ya, kalau kita coba renungkan lagi, wah, seperti apa hati Yesus ya? Betul ya? Kalau misalnya ada orang yang kita harapkan, anggota keluarga yang kita harapkan, ada mungkin pegawai yang kita harapkan, atau orang di gereja yang kita harapkan, kita menaruh harapan kita luar biasa kepada orang tersebut, tetapi orang itu tidak ada lagi. Betapa sedihnya hati kita. Betul ya? Siapa yang bisa memahaminya? Tetapi sekarang mari kita coba memahami hati Yesus itu seperti apa sedihnya ketika mendengar kematian Yohanes Pembaptis. Jadi setelah Yohanes Pembaptis nggak ada, mari kita lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus pada akhirnya dia memulai pelayanannya. Dia mulai apa? Melaksanakan satu tugas yang seharusnya dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Seharusnya Yohanes Pembaptis yang lakukan. Kita telah membahas mengenai hal ini. Dia dikatakan mundur gitu ya. Markus, kita coba lihat Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayatnya yang ke-14 dan ke-15 dibilang apa? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, seharusnya ini kan menjadi tugas Yohanes Pembaptis, tapi sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Nah, ya berarti kita lanjut hubungan pelayanan Yohanes Pembaptis dan pelayanan Yesus Kristus. Mari kita lihat bersama-sama. Yohanes Pembaptis awalnya dia itu menjadi akhir. Dia yang menjadi penutup. The end. Dari apa? End dari apa? Akhir dari apa? Akhir dari hukum Taurat, akhir dari zaman nabi-nabi. Matius 11 ayat 13 sampai 14 dikatakan apa? Matius 11 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Kata bernubuat hingga di sini adalah heos. Heos. Artinya apa? Dia menjadi penutup, dia menjadi akhir. Gitu ya. Dia menjadi akhir. Semua nabi-nabi hukum Taurat ini bernubuat sampai pada akhirnya siapa? Yohanes Pembaptis datang. Dia adalah akhir. Dia adalah akhir. Akan tetapi kalau kita lihat dari sini kita bisa memahami hukum Taurat, para nabi semua bersaksi tentang Yesus Kristus kan? Bersaksi tentang Yesus Kristus. Kalau kita baca di Lukas 24 ayat 27, Lukas 24 ayat 44, Yohanes 5 ayat 39 dan banyak lagi ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa Yesus telah dinubuatkan lewat kitab-kitab suci. Artinya hukum Taurat yang ada dalam kitab suci, kemudian para nabi yang mencatat setiap nubuat itu bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, yang menjadi penutup adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Makanya dikatakan Yohanes adalah saksi yang setia, seperti bulan yang selalu setia bersama-sama dengan bumi. Betul ya? Setia, selalu ada saksi yang setia katanya. Nah, sekarang kalau kita lihat Yohanes Pembaptis sudah nggak ada lagi, sudah tidak ada lagi. Jadi bagaimana? Ketika Yohanes Pembaptis sudah tidak ada lagi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau kita lihat yang terjadi adalah karena sang akhir sudah tidak ada, siapa yang menjadi akhir dari hukum Taurat dan nabi-nabi? Betul ya? Siapa? Kita lihat Yesus yang menjadi akhir. Ya, seharusnya di dalam Alkitab kalau kita baca di Matius pasal 11, akhir yang menjadi tugas mengakhiri hukum Taurat dan kitab para nabi itu adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi sekarang yang menjadi akhir sudah tidak ada, sudah mati duluan. Pada akhirnya siapa yang menjadi akhir?
Yesus Kristus. Roma, kita lihat Roma 10 ayat yang keempat. Roma 10 ayat yang keempat dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kristus adalah kegenapan. Ya, di dalam terjemahan lainnya ini bicara tentang Yesus adalah akhir dari hukum Taurat. Akhir dari hukum Taurat. Jadi sama-sama kalau kita lihat Yohanes Pembaptis dan Yesus itu adalah sosok yang mengakhiri, sama-sama mengakhiri. Meski demikian ada bedanya. Nah, apa bedanya? Gitu ya. Apa bedanya? Ya, kita lihat di sini. Kata akhir di sini adalah telos yang digunakan di dalam kitab Roma. Telos artinya sama seperti gelas gitu ya, gelas itu diisi sampai penuh. Nah, inilah telos. Penuh. Sudah menjadi akhir, sudah genap semuanya. Oke, sudah terisi penuh. Maka ketika Yohanes menjadi akhir, gitu ya. Jadi hukum Taurat dan nabi-nabi itu bernubuat hingga tampilnya apa? Yohanes Pembaptis. Kata hingga di sini heos, betul ya? Tadi heos. Artinya bukannya menjadi penuh, tetapi hanya mengakhiri saja gitu ya. Bedanya di mana? Bedanya dia bukan orang yang menyelesaikan, menggenapi. Tingkatannya berbeda. Ya, tingkatannya berbeda. Kalau kita lihat, ketika dibicarakan mengenai begini, ya, kita coba pahami begini. Yohanes Pembaptis begini, hukum Taurat bersaksi tentang Yesus, nabi-nabi bersaksi tentang Yesus, kitab-kitab suci bersaksi tentang Yesus, betul ya? Yohanes Pembaptis dia perannya adalah puncak dari kesaksian itu, betul ya? Dia yang menutupi semua kesaksian itu, tetapi dia bukanlah sosok yang disaksikan. Bisa bedain ya. Dia bukanlah sosok yang disaksikan itu, bukan. Tetapi dia saksi, hanya melihat saja, betul ya? Hanya bicara saja tentang seseorang. Tetapi Yesus dia adalah orang itu, tokoh yang disaksikan. Nah, kesaksian, makanya kita bilang, kita pahami begini, kesaksian dan orang yang sungguh-sungguh itu berbeda. Di siang hari kita jalan, ada matahari. Apakah bayangan dan kita sama? Ya dalam satu sisi sama, betul kan? Karena bergeraknya sama-sama, itu adalah bayangan kita. Tetapi pada hakikatnya berbeda. Itu hanyalah bayangan, kita adalah kita. Betul ya? Sama seperti itu, hukum Taurat, nabi-nabi, Yohanes Pembaptis, semua adalah kesaksian, saksi. Tetapi yang sebenarnya itu adalah, orang sesungguhnya itu adalah yang dibicarakan. Yesus Kristus. Makanya kita perlu paham fungsi dari hukum Taurat itu apa. Fungsi dari hukum Taurat itu diberikan hukum Taurat supaya orang tahu, oh mana dosa, mana yang bukan, mana yang baik, mana yang jahat. Itu fungsi dari hukum Taurat, gitu ya. Tapi fungsi dari hukum Taurat itu hanya sampai kita sadar saja. Sampai apa? Kita sadar saja. Sama seperti ini. Dokter akan menganalisa kita. Oh, ibu berdasarkan ibu yang seperti ini sakitnya ini. Oh, akhirnya kita tahu, oh kita sakit ini. Tetapi apa kita bisa sembuh dengan nasihat itu? Nggak bisa. Betul ya? Kita tidak bisa sembuh hanya dengan nasihat saja. Kita harus apa? Harus berdoa, minum obat, akhirnya bisa sembuh. Betul kan? Harus makan dengan baik, istirahat yang baik, akhirnya kita bisa sembuh. Hanya dengan menganalisa bahwa kita itu sakit apa dan obatnya apa, tidak bisa menyembuhkan. Sama seperti itu, hukum Taurat, nabi-nabi, Yohanes Pembaptis itu hanya menyatakan apa
dosa itu. Marilah sadar akan dosa itu. Sampai di sini. Tetapi Yesus dia menjadi sosok yang menyelesaikan masalah dosa. Jadi sekali lagi, hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Sekali lagi, hukum Taurat, nabi-nabi, Yohanes Pembaptis tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Yang bisa mengampuni dosa, menghapus dosa, siapa? Yesus. Nah, kita bisa bedain ya peran pelayanannya seperti apa bedanya. Mereka menjadi akhir tetapi apa? Berbeda. Akhir yang berbeda. Kita hukum Taurat, nabi-nabi hanya membuat kita itu sadar tentang dosa, tetapi tidak ada kemampuan menghapus dosa. Makanya dikatakan apa? Kita perbuatan tidak bisa, perbuatan atas hukum Taurat tidak bisa mengampuni dosa. Tidak bisa menyelesaikan dosa. Kenapa? Karena pengampunan itu datang dari Tuhan. Hanya dari Tuhan saja. Oke? Jadi kita bisa lihat di sini Matius 5 ayat 17 dikatakan apa? Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, di sini kita bisa paham ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, di sini menggenapi, untuk menyelesaikan masalah apa? Masalah-masalah tadi. Ketika kita pergi rasa sakit, demam, aduh ada apa ini ya? Aduh jangan-jangan corona gitu kan? Kita udah demam, aduh gimana ya? Karena takut akhirnya kita cuma ketik aja halo dok gitu misalnya. Nah, saya tidak di endorse ya. Misalnya gitu kita cari gitu. Ini gara-gara apa ya? Ada gejala ini. Oh, kita tahu. Kita nggak yakin. Akhirnya kita pergi ke dokter, kita tanya, dokter analisa. Tetapi analisa itu ketika kita sadar lewat analisa dokter kita itu sakit apa dan cara untuk bisa sembuh apa, hanya berhenti di situ. Apakah kita bisa sembuh? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita perlu untuk eksekusi lanjut. Betul ya? Harus lanjut. Sama seperti itu Yesus bilang apa? Jangan kamu sangka aku datang itu untuk apa? Hapus semua hukum Taurat, kitab nabi itu enggak berlaku lagi. Bukan. Aku datang bukan untuk menghapus menyediakannya, melainkan untuk menggenapi. Roma 3 ayat 20 dikatakan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ayat 21 bilang apa? Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Apa yang telah disaksikan? Kebenaran apa yang telah disaksikan? Kebenaran Allah apa yang telah dinyatakan? Itu adalah Yesus. Nah, Yesus. Hanya Yesus. Ya, ayat yang ke-20 coba kita lihat. Oke, dikatakan di sini kan Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ayat 22 kita lihat. Yaitu dari ayat 31 ayat 21 supaya kita mengerti gitu ya. Ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, kitab-kitab para nabi. Ayat 22 dibilang apa? Ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Ayat 24 dikatakan apa? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Jadi kita dibenarkan dengan cuma-cuma lewat siapa? Dengan Kristus. Apa yang kita bayar? Gratis. Betul kan? Gratis semuanya. Itu sebabnya darah Yesus Kristus telah dicurahkan untuk kita dengan cuma-cuma. Yang perlu kita lakukan cuma satu. Apa? Percaya. Percaya. Dengan percaya, dengan kesungguhan hati kita percaya kepada Yesus Kristus, mari kita taat kepada perintahnya. Ketika kita mengasihi Yesus sebagai sahabat kita, artinya apa? Kita taat kepada perintahnya.
Roma 7 ayat 7 dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat itu aku telah mengenal dosa. Oke? Jadi kalau kita baca selanjutnya, karena aku juga tidak tahu, ayat selanjutnya gitu ya, ayatnya yang ke-7 sampai 8. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Maksudnya di sini apa? Maksudnya, ketika hukum Taurat itu dinyatakan, kita menjadi tahu, manusia menjadi tahu, oh itu nggak boleh, oh itu nggak boleh, oh jangan mengingini sama manusia. Kita sadar di dalam kita ada rasa pengen, betul ya? Ada rasa ingin tentang sesuatu hal. Jadi di dalam perintah itu ada satu kesempatan, memunculkan satu kesempatan. Kita berpikir dalam hati kita, kayaknya itu rasanya seperti apa ya? Nah ini. Oke, tetapi dikatakan apa? Tanpa hukum Taurat, jika hukum Taurat itu sudah tidak ada, artinya dosa sudah nggak ada. Betul ya? Tetapi karena masih ada hukum Taurat, masih ada dosa. Tetapi Yesus Kristus datang menyelesaikan semuanya. Menyelesaikan semuanya. Ayat 9 kita lihat. Ya. Roma 7 ayat yang ke-9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Artinya apa? Setelah kita menyadari tentang hukum Taurat, tentang mana yang baik, mana yang jahat, langsung kita tahu. Betul kan? Oh no, ternyata dosa itu ada dalam saya. Ternyata saya nggak datang ke gereja. Ternyata saya tidak datang beribadah. Ternyata saya tidak beribadah dengan benar. Oh, saya sudah melanggar hukum 1 sampai 4. Oh, saya apa? Saya ternyata marah kepada orang yang lain. Saya membenci orang. Ternyata saya apa? Saya di dalam saya itu ada keinginan. Saya mengingini. Saya telah melakukan dosa, melanggar hukum ke-5 sampai ke-10. Ini dosa mulai hidup. Gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis memberikan baptisan air. Baptisan apa? Air. Tetapi Yesus membaptis dengan api dan Roh Kudus. Api dan Roh Kudus. Baptisan Yohanes Pembaptis bedanya apa dengan baptisan Yesus Kristus? Baptisan Roh Kudus, baptisan api. Baptisan Yohanes Pembaptis itu bukan menyelesaikan dosa. Bukan. Markus 1 ayat 4 dikatakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi ketika kita dibaptis, artinya apa? Kita mengaku orang berdosa dan kita mengaku kita perlu juru selamat. Betul kan? Juru selamat. Tetapi baru selesai di sini. Baru selesai di sini. Kita perlu lanjut. Betul ya? Jangan berhenti situ, harus lanjut. Ya. Lanjut kepada apa? Coba kita baca Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Seperti ini. Jadi ketika kita bertobat, menerima baptisan, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka apa? Maka kita menerima karunia Roh Kudus. Ketika hati kita itu berkobar-kobar, bertobat, maka apa? Kemudian kita menerima pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Ini bukan pekerjaan manusia. Bukan pekerjaan manusia. Gitu ya. Titus 3 ayat 5 sampai 7. Saya baca. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi dengan kata lain, kita disebut benar. Kita adalah orang benar hari ini karena hadiah. By grace, by gift, karis, hadiah. Cuma-cuma diberikan hadiah ini. Yang Allah tuntut dari kita apa? Allah tuntut pada kita supaya apa?
Lewat kita menjadi orang benar, kita diperbaharui, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik. Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik. Titus 2 ayat 14 kita lihat. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi diciptakan dalam Yesus untuk pekerjaan-pekerjaan baik. Makanya kita bisa melihat, bisa menyadari, kita perlu menyadari, oh, kasih Tuhan, kehendak Tuhan di dalam melaksanakan penyelenggaraan penebusan ini seperti apa? Apa yang perlu saya lakukan? Kehidupan iman saya, bagaimana saya harus apa? Saya harus berbuat baik, melakukan kehendak kebaikan Tuhan kepada orang. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kita baik, tetapi menyampaikan kebaikan Tuhan kepada orang sekitar kita. Maka kesimpulannya kita telah lihat bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia, orang yang datang dalam roh dan kuasa Elia yang telah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Dan jika mengenal Yohanes Pembaptis, pada akhirnya mereka bisa mengenal Yesus. Tetapi mereka tidak mengenal Yohanes Pembaptis. Gara-gara tidak mengenal Yohanes Pembaptis, mereka pun tidak mengenal Yesus Kristus. Mereka tidak bisa mengenal Yesus Kristus. Matius pasal 17 kalau kita baca, Matius pasalnya yang ke-17 dikatakan begini. Di Matius 17 ayatnya yang ke-11 sampai 13 saya baca. Matius 17 ayat 11 sampai 13. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi karena orang-orang tidak mengenal Yesus Kristus yang dinubuatkan itu, mereka pun tidak mengenal, mereka tidak bisa mengenal Yesus. Mereka tidak bisa mengenal Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis tidak mereka kenal. Karena mereka berpikir apa? Mereka berpikir bahwa jika Yohanes Pembaptis itu Elia, harusnya Yohanes Pembaptis itu tidak dilahirkan. Harusnya apa? Turun dari langit. Karena Elia itu diangkat hidup-hidup ke langit. Jika Elia itu akan datang kembali, dia harus turun dari atas langit. Itu. Ini yang mereka pahami. Matius 27 ayat 46 sampai 49. Ya. Dikatakan bahwa apa? Bahwa Yesus berkata di atas kayu salib, Eli, Eli lama sabachthani. Eli, Eli lama sabachthani. Orang berpikir apa? Orang berpikir Elia akan datang dan menyelamatkan Yesus Kristus sambil apa? Mereka lihat ke langit. Mereka lihat seperti itu. Tapi pada akhirnya, nyatanya, Elia datang dalam kenyataannya, Elia datang, bukan Elianya yang datang, tetapi Yohanes Pembaptis lahir dalam roh dan kuasa Elia. Datang gimana? Lahir. Makanya mereka nggak bisa memahami, tidak bisa mengenali Yohanes Pembaptis sebagai Elia yang dinubuatkan di dalam kitab terakhir Perjanjian Lama. Jadi dari sudut pandang manusia, pikiran manusia, kedatangan Elia itu yang dinubuatkan itu haruslah dari langit. Ya, ini sudut pandang manusia, tetapi itu bukan pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan adalah apa? Elia datang, caranya lahir di bumi, dan
roh dan kuasa Elia itu ada pada Yohanes Pembaptis yang lahir. Ini dari sudut pandang Tuhan. Makanya kita perlu membedakan pikiran-pikiran kita dan pikiran Tuhan. Kita perlu memiliki pikiran Tuhan, yaitu pikiran roh dari sudut pandang Tuhan. Kenapa? Karena pikiran daging itu menuntun kepada maut. Orang-orang yang menyalibkan Yesus Kristus pada akhirnya apa? Berakhir di neraka kan? Berakhir di neraka. Ya, mereka semua berakhir di neraka. Kenapa? Mereka tidak menjalankan, mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Nah, kita harus mengenal Yesus Kristus. Kita perlu memiliki pikiran-pikiran roh. Ini, saudara, bukan hanya pelajaran mengenai kedatangan pertama. Kedatangan kembali pun sama. Bagaimana kita apa yang akan terjadi ketika kedatangan kembali? Ini harus kita pahami dengan baik. Harus kita pahami seperti apa Tuhan akan datang kembali. Roma 8 ayat 5 sampai 7 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi hari ini, mari kita memiliki pikiran-pikiran Allah, pikiran-pikiran roh. Mari kita mengenali kehendak Tuhan, sehingga kita bisa mempersiapkan kedatangan Tuhan itu sebagai orang-orang yang beriman, yang mengenal seperti apa sikap kita dalam menyambut kedatangan Tuhan, seperti apa nanti dia datang kembali. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjadi umat Tuhan yang menerima Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, dan pada akhirnya menjadi manusia yang telah lahir baru, menerima keselamatan, pengampunan. Pada akhirnya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kita. Saya berdoa sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.